Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas tim besar Liga 1 ini kering prestasi. Nah, siapa tim besar Liga 1 ini yang kering prestasi? Bagaimana penyebabnya kok bisa kering prestasi? Oke, kita saksikan saja bersama. Tim-tim besar Liga 1, kita menyebutnya itu banyak ya sebenarnya. Tim besar Liga 1 itu ada banyak. Tapi kali ini kita pengen membahas tim ini saja ya. Kenapa kok kita pengen membahas tim ini? Ya karena tim ini itu sudah sangat lama sekali berada di Liga 1. Tetapi tim ini juga menurut pandanganku itu juga kering prestasi atau minim sekali prestasi pada tim ini. Nah, kenapa penyebabnya kok tim ini tuh kering prestasi atau minim prestasi? Mungkin kita akan kulik sebentar ya, atau mungkin kita akan ya menerawang-nerawang sebentar tentang klub ini. Itu bagaimana problemnya? Kok bisa klub ini itu bisa kering prestasi, sangat kesulitan sekali untuk juara, sangat sekali kesulitan untuk berkembang. Padahal tim ini juga sering sekali mengorbitkan para pemain muda. Tim ini tuh malah menurut pandanganku juga oke sebenarnya di Liga 1 itu sudah sangat lama juga di Liga 1, dan bahkan tim ini juga wah ibaratnya ikon lah, udah menjadi ikon Liga 1 itu pasti ya ada tim ininya. Nah, siapa timnya Cuk ini Cuk? Ya, ini Persela Lamongan ya. Klub ini di Liga 1 itu naik ke Liga 1 udah sejak tahun 2003. Berarti kira-kira 14 tahun yang lalu ya. Jadi 14 tahun mereka di Liga 1. Ya, tapi ya progresnya itu lambat sekali atau gini-gini aja. Ini kan menjadi apa ya, kritikan kita atau bahan evaluasi untuk Persela Lamongan dan supporternya mungkin ya. Ya betul sekali ya. Kali ini kita akan membedah Persela Lamongan kali ini lebih ke manajemennya kalau menurut pandangan kami. Soalnya dari segi supporter mereka juga mempunyai supporter yang setia mendukung Persela Lamongan, bahkan sampai terpuruk sekalipun mereka juga setia. Dari segi pemain dan pelatih juga tidak diragukan lagi Anil Maizar. Terus pemain-pemain mudanya itu banyak yang orbitan, banyak yang top lah ibaratkan di Indonesia itu. Tapi kenapa mereka itu selalu kering prestasi? Nah, mungkin ini karena penyebabnya memang dari manajemen sendiri. Saya membedah Persela Lamongan ini, setelah saya teliti-teliti lagi, memang manajemen Persela ini ya menurut pandanganku sangat lamban sekali soal akan fasilitas dan lain-lain perkembangan untuk tim, masa depan tim, visi misi tim. Ini seakan-akan seperti ya udahlah bertahan aja, ini cukup, bertahan aja cukup, cuman seperti itu aja. Nah, ya mungkin seharusnya pemilik klub itu harus punya target yang tinggi, visi misi yang bagus, terus juga ya ibaratkan membangun development untuk memenuhi visi misi yang tinggi tersebut. Jadi bukan hanya ke omong kosong saja. Ketika omong kosong itu banyak pemilik Indonesia yang seperti itu. Saya akan membuat tim ini tuh besar, tim ini tuh juara, tetapi tidak pernah membuktikan dengan cara pembuktian secara langsung, ataupun development yang dibuat itu tidak ada, hanya cuma janji dan janji. Itulah kebiasaan orang Indonesia. Ya, bahkan Persela Lamongan walaupun di Liga 1 itu sudah sangat lama ya, tapi bahkan tertinggal dengan anak baru seperti Bali United ya. Bali United itu baru 2014 saja di Liga 1, tapi pengembangannya luar biasa, bahkan juara Liga 1 banyak lah ya. Persebaya itu yang mungkin baru promosi ke Liga 1 itu tahun 2017, tapi pengembangannya juga luar biasa ya, dari segi bisnis maupun prestasi ya. Persebaya itu kan juga dikelola oleh pengurus yang profesional ya. Terus apalagi ya, Madura United itu juga anak baru, tapi progresnya juga sangat cepat sekali ya. Ya, kita agak miris ketika melihat Persela itu yang udah 14 tahun lamanya di Liga 1, tapi ya gitu-gitu aja. Dari segi fasilitas, dari segi pembinaan usia muda, dari segi infrastruktur dan lain-lain lah ya. Ya, dulu saya mengkritik Persela ini ya, mungkin dulu masih saya belum buat YouTube sih soal stadion, karena stadion Surajaya ini banjir, tapi akhirnya sudah dibenahi lagi. Nah, sudah direnov dari dulu, diperbaiki lagi rumputnya dan lain-lain, akhirnya memang sudah oke. Tetapi hanya macet sampai di situ saja pembangunannya ini, tidak lebih lagi. Padahal kan Persela Lamongan ini juga butuh lapangan latihan seperti itu, akademi yang profesional dan lain-lain untuk menunjang support dari prestasinya Persela sendiri. Seperti bisa dicontoh itu kan Bali dulu juga membangun fasilitas yang bagus terlebih dahulu, membangun penunjangnya dan lain-lain, dan
nanti fasilitas juga prestasi juga akan mengikuti Bali United sendiri. Nah, itu bisa dicontoh untuk manajemen Persela Lamongan. Kali ini kita akan lebih mengkritik ke manajemennya ya. Nah, untuk supporternya sih, untuk supporternya sendiri saya harapkan itu bisa lah berdiskusi dengan pemilik klub Persela Lamongan ini agar mau memaparkan visi misi dan mau mewujudkannya, ibaratkan seperti itu. Soalnya tim ini tuh sudah tim besar, bukan tim kecil lagi di Liga 1 ini. Ini adalah tim besar di Liga 1 juga udah. Siapa sih yang nggak kenal Persela? Supporter bola pasti kenal Persela. Persela itu di mana? Di Liga 1. Nah, seperti itu loh. Yang saya takutkan nanti ketika pemilik klub ini tuh masih terlalu santai, nantinya klub Liga 2 ini sudah terlalu ibaratkan itu sudah banyak yang ngotot-ngotot pengen masuk Liga 1 gitu loh. Saya tuh juga nggak pengen bahkan itu ikon Liga 1 ini juga tergeser. Ini kan juga klub punya sejarah juga kan. Nah, klub Liga 2 ini sudah mulai banyak mendatangkan investor-investor yang menurut pandanganku top lah. Nah, bukan lagi ceng-cengpo lagi. Klub Liga 2 ini sudah menjadi ancaman untuk Liga 1. Jika saja klub Liga 1 ini tidak mulai berbenah ataupun ya masih santai-santai saja kayak dulu, ini juga nggak nanti ketika turun kasta ya, wah itu menjadi ancaman juga. Nah, seperti itu kan, ketika nanti manajemen Persela ini punya visi misi yang tinggi untuk juara ataupun targetnya tinggi, ya saya harapkan bisa bertahan di Liga 1 lebih lama lagi gitu loh. Nah, kan prestasi apalagi sampai ke ya mau minimal lah masuklah ke AFC gitu kan, enak ya itu. Seharusnya seperti itu. Nah, bisa diwujudkan dengan ya diskusi antar supporter terlebih dahulu lah, ibaratkan seperti itu. Nanti baru diskusi antar manajemen. Nah, seperti itu, diskusi berat-berat lah. Ya, kita lihat Brigata Korvasut ketika PSS Sleman itu naik ke Liga 1 tahun 2019 ya. Itu langsung menuntut pengembangan. Bayangkan, baru saja naik ke Liga 1 langsung menuntut pengembangan atau tuntutan profesional klub. Lah, ini Persela kan udah 14 tahun di Liga 1. Tapi ya dari segi tuntutan atau memang target itu juga ya gini-gini aja ya. Kita miris ya. Apalagi klub-klub Liga 2 ini ya bener yang John katakan ini, konglomerat di Liga 2 itu sudah mulai ekspansi ya. Ya ini kan nanti ya hukum alam yang akan berbicara, siapa kuat dia yang menang, siapa yang kalah dia akan ketendang lah ini. Saya tuh sebenarnya eman-eman bakate, ibaratkan seperti itu kan. Nah, Persela sendiri ini melahirkan bakat-bakat berkualitas loh dari pemain-pemain mudanya. Dulu ini ada Samsul Arif, Zainal Arifin, Fandi Eko Utomo, sampai Dedi Sulistiawan. Ini adalah pemain-pemain bakat dari Lamongan yang diorbitkan oleh Persela pada saat itu. Nah, berarti kan Persela ini soal orbitan ini juga bagus sebenarnya. Tim-tim Jatim ini menurut pandanganku memang bagus ya soal orbitan. Dulu ada Arema, terus ada Persela sampai sekarang bahkan masih konsisten. Tetapi memang penyebabnya memang karena manajemen itu ya mungkin menurut pandanganku sudah ya gini aja lah gitu. Pemikiran seperti itulah nanti yang menjadi ancaman juga menurut pandanganku ya. Segeralah berubah dan segeralah ya ibaratnya itu mengikutilah setidaknya. Ya kata-kata itulah kita cuma tim kabupaten kecil ya, jangan gitulah, jangan pesimis kayak gitulah. Kita lihat itu Persita Tangerang itu juga kabupaten. Nah, Sleman itu juga kabupaten, tapi ya terutama itu Tangerang ya, dia naik ke Liga 1 langsung membuat pengembangan yang luar biasa ya, dari pembangunan infrastruktur atau rebranding stadion dan lain-lain ya. Terus Sleman juga kabupaten kecil juga bergerak maju ya, dalam arti SDM supporternya, dan sekarang juga mempunyai investor baru sedang bergerak untuk pembangunan yang berkelanjutan lah ya. Ya nggak ada alasan kabupaten kecil, apalagi Persela itu sudah punya brand, walaupun ke kabupaten kecil tapi sudah punya branding besar ya di tingkat nasional. Ini nggak ada alasan lagi lah. Ya, kalau menurut pandanganku era zaman sekarang bicara soal kabupaten itu memang sangat ya gimana ya, memang tidak bisa untuk alasan lagi soal kabupaten ini. PSS Sleman juga tim kabupaten, mereka tahu supporternya itu mereka tahu. Manajemenku ini nggak mau mengikuti perkembangan zaman, atau manajemenku itu hanya stuck saja seperti ini, nggak punya visi dan misi. Mereka supporternya tahu dan mereka menuntut untuk manajemen ini out, ataupun menuntut manajemen ini untuk meninggalkan tim.
Padahal manajemen ini yang membawa membawa PSS Sleman ini juara Liga 2 dan masuk ke Liga 1 pada saat itu loh. Ini loh bisa dicontoh seperti ini itu ya. Saya ini membuat konten seperti ini juga khawatir sepertinya. Nah, terus juga Persita Tangerang. Nah, sebaiknya kan tim-tim besar itu ya diisi oleh tim-tim yang menurut pandanganku punya sejarah panjang dan lain-lain. Nah, seperti itu menurut pandanganku sih. Tapi ya nanti ya tergantung hukum alam sendiri nanti seperti apa, saya juga tidak tahu sih. Memang saya tuh pengennya juga sepak bola Indonesia lebih baik gitu aja. Terutama sih kalau konten kita ya terutama itu ya sepak bola Jateng sendiri, area Jateng dulu kita pentingkan. Kenapa kita sangat jarang membahas area Jawa Timur, Jawa Barat dan lain-lainnya. Nah, mungkin itu dulu saja perbincangan kita tentang Persela Lamongan ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.